Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Fikri Fakhrihin MPDI selaku pembimbing kami dalam matkul ilmu kalam, dan yang kami hormati pula seluruh teman-teman kelas 2 PAIB baik dari prodi PBA maupun dari prodi PAI. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demi mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifka Aulia dan rekan-rekan saya atas nama Ahmad Rian Ramadhani juga Maghfiratul Jannah. Baiklah, pertama tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang masalah-masalah ketuhanan dan berbagai masalah yang terkait dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam itu juga disebut dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, dan ilmu fikih al-akbar. Mengapa demikian? Karena memang masalah akidah yang menjadi pokok bahasan dalam ajaran agama. Nah, maka dari itu hal ini menjadi pokok bahasan. Nah, hakikat ilmu kalam itu adalah menjadikan kita lebih yakin terhadap apa yang sudah kita yakini kepada Allah berdasarkan dengan dalil-dalil. Contohnya seperti dalil nakli, juga dalil akli. Pokok permasalahan ilmu kalam itu terletak pada 3 pembahasan. Yang pertama tentang zat Tuhan itu sendiri dengan memahami segala sifat-sifatnya. Terus yang kedua, kismul nububiyah, hubungan kepedulian antara khaliq dan makhluk, antara kita dengan Allah. Persoalan yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati itu disebut dengan kismun asyamiyat. Ilmu kalam juga adalah suatu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas dan mengkaji tentang akidah atau keimanan dengan pendekatan rasional dan logis. Mengapa? Hanya untuk membela serta menjelaskan keyakinan-keyakinan Islam. Ilmu ini, ilmu kalam, berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ajaran Islam dari berbagai pemikiran atau serangan yang bertentangan dengan ajaran dan juga wahyu. Sebagai yang membahas masalah akidah Islamiyah, ilmu kalam itu juga menduduki posisi tersendiri, yakni di tengah-tengah ilmu keislaman lainnya. Setiap muslim itu harus membangun ilmu keislaman dan kualitas keimanan yang bermula dari pengetahuan, juga komitmen tentang akidah, seperti itu. Sejak ajaran agama Islam ini, sejarahnya yaitu bermula dari para ulama, terutama para mutakallim, orang yang mencari ilmu, yaitu telah berupaya dan berhasil membangun ilmu kalam dengan metode sistem, juga materinya tersendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Maghfiratul Jannah akan melanjutkan presentasi dari saudari Rifka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya ilmu kalam. Ilmu kalam atau teologi Islam seperti halnya ilmu-ilmu keislaman lain pada umumnya dapat dipastikan secara historis baru muncul pada beberapa dekade sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi
berlainan dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, ilmu kalam atau teologi Islam sangat erat dan kental kaitannya dengan fenomena skisma, yakni perpecahan sosial keagamaan dalam tubuh umat Islam. Skisma yang dimaksud di sini adalah diawali dengan peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, yang dalam sejarah umat Islam populer dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, yakni fitnah besar. Khalifah Utsman bin Affan tentu dengan tanpa mengingkari jasa dan keistimewaannya sebagai seorang sahabat, tercatat sebagai khalifah yang kurang ideal, khususnya sejak dekade 6 tahun terakhir dari masa kekhalifahannya. Pandangan semacam itu setidaknya didasarkan pada langkah dan kebijakan politik Khalifah Utsman bin Affan yang oleh banyak kalangan dianomalikan sebagai nepotisme. Meskipun tidak bisa dipungkiri, sebenarnya hal itu lebih merupakan dampak dari begitu kuatnya desakan kerabat dekat Utsman dari klan Bani Umayyah. Terlepas dari klaim-klaim politis yang telah ada bahwa kebijakan politik tersebut oleh banyak tokoh dan pembesar umat Islam pada masa itu dipandangnya sebagai suatu tindakan yang kurang adil dan kurang bijaksana. Maka sebagai akibat dari kebijakan itu, Khalifah Utsman bin Affan dihadapkan pada berbagai protes dari hampir seluruh kalangan umat Islam di seluruh dunia pada zaman itu. Dan di dalamnya termasuk pula kelompok-kelompok yang semula memberi dukungan terhadap dirinya. Mula-mula, para pemrotes itu pada umumnya hanya mendekati agar Khalifah Utsman bin Affan mengundurkan diri dari singgasana jabatan kekhalifahannya. Hanya saja, lama-kelamaan terdapat pula kelompok umat Islam dari garis keras yang secara ekstrim menuntut penyingkiran Utsman bin Affan dengan paksa. Mereka disebutkan belakangan itu adalah kelompok yang berasal dari Mesir, yang setelah tidak berhasil memaksa Utsman bin Affan lengser dari kekhalifahannya, kemudian mereka pada tahun 656 Masehi berhasil melakukan pembunuhan terhadap khalifah ketiga itu. Sebenarnya disinyalir sejumlah pembesar sahabat pada masa itu seperti Ali bin Abi Thalib misalnya telah berusaha menghalangi langkah kelompok ekstrim dari Mesir tersebut dengan mengajukan tawaran solusi kompromi, akan tetapi langkah itu tidak berhasil. Pembunuhan atas diri Utsman bin Affan yang bermotif politis segera menimbulkan malapetaka politik yang besar. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan, meskipun didukung oleh mayoritas kaum muslimin, ternyata jauh dari kata sempurna karena tidak diikuti pernyataan baiat setia umat Islam secara bulat dan utuh. 27 kelompok tertentu dari kalangan Bani Umayyah utamanya Uwa Utsman bin Affan dalam lingkungan suku Quraisy dari kota Mekah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan secara bulat dan utuh. 27 kelompok tertentu dari kalangan Bani Umayyah utamanya Uwa Utsman bin Affan dalam lingkungan suku Quraisy dari kota Mekah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni gubernur Damaskus, melakukan penangguhan baiatnya sampai dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Dan oleh karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan tuntutan politis itu dan atau bahkan terkesan mengabaikannya, sudah tentu karena adanya pertimbangan-pertimbangan politis tertentu, maka kemudian tidak saja Muawiyah bin Abi Sufyan menolak pemberian baiat setia, melainkan lebih jauh dia juga menuduh Ali bin Abi Thalib secara tidak langsung terlibat dalam proses pembunuhan Utsman bin Affan. Memang diduga kuat ada sejumlah ekstremis dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian mereka menjadi promotor dan sponsor pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Sehingga secara politis kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian ditangkap dan diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai indikasi dugaan keterlibatan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Dan tuduhan Muawiyah bin Abi Sufyan tampak semakin beralasan ketika dari kalangan internal pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib diketahui adanya kelompok ekstremis yang berpandangan bahwa pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dari perspektif agama Islam, klaim mereka dapat dibenarkan. Alasan mereka karena kebijakan nepotisme yang kurang adil itu. Berarti Utsman tidak melanggar ajaran dasar Islam dan melakukan dosa besar, yakni kafir. Bahkan dalam pengertian kafir murtad, dan karenanya halal darahnya dan boleh dibunuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Rian Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya, yaitu Maghfiratul Jannah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian dalam ruang lingkup ilmu kalam. Jadi, objek kajian utama ilmu kalam adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sifat-sifat perbuatan dan takdirnya. Jadi ruang lingkupnya juga mencangkup segala sesuatu yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul, termasuk kitab-kitab yang diturunkan dan mukjizat-mukjizat mereka. Selain itu, ilmu kalam juga membahas tentang akidah, yaitu keyakinan seperti tauhid, kenabian, dan akhirat. Sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan objek kajian ilmu kalam. Yang nomor 1 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu kalam juga membahas tentang wujud seperti sifat-sifat wajib seperti kekekalan, kesempurnaan, dan kekuasaan. Sifat-sifat mustahilnya seperti kelemahan dan kekacauan, dan sifat-sifat yang mungkin bisa terjadi atau tidak bisa terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti seorang jalab Islam yang mengajarkan bahwa Allah memiliki sifat qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, yang artinya Allah tidak tergantung kepada siapapun. Adapun sebaliknya, sifat yang mustahil bagi Allah adalah membutuhkan tempat dan waktu, karena itu menunjukkan kelemahan. Yang nomor 2 yaitu kenabian dan rasul. Ilmu kalam juga mengkaji tentang kenabian dan kerasulan. Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada mereka. Contohnya seperti dalam kajian ilmu kalam diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu
dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Mukjizat terbesarnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang tidak dapat ditandingi oleh manusia sepanjang masa. Ini menjadi bukti rasional atas kebenaran kerasulan beliau. Yang nomor 3 yaitu akidah, yaitu keyakinan. Ilmu kalam juga membahas tentang dasar-dasar akidah Islam seperti tauhid, keesaan Allah, kenabian, kitab-kitab suci, malaikat dan akhir kiamat dan takdir. Contohnya seperti seorang murid belajar bahwa dalam akidah Islam tauhid atau keesaan Allah adalah prinsip utama. Ilmu kalam menjelaskan bahwa menyekutukan Allah adalah syirik, adalah bentuk penyimpangan logis dan teologis yang bertentangan dengan konsep yang sempurna. Yang nomor 4 yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Ilmu kalam juga mengkaji tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, termasuk masalah-masalah seperti keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, dan hubungan Tuhan dengan alam semesta. Contohnya seperti dalam diskusi tentang keadilan Tuhan, ilmu kalam menjelaskan bahwa meskipun Allah Maha Kuasa, Dia tidak akan menzalimi atau Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Semua keputusannya berdasarkan kebijaksanaannya. Misalnya seperti pemberian rezeki yang berbeda-beda bukan bentuk ketidakadilan, melainkan bagian dari hikmahnya yang ada di dalamnya. Intinya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya di dalamnya. Yang nomor 5 yaitu perbedaan aliran pemikiran. Ilmu kalam juga membahas perbedaan aliran pemikiran dalam Islam seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah yang memiliki pandangan yang berbeda terkait sifat-sifat Allah, takdir, dan masalah-masalah lainnya. Contohnya seperti dalam perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah. Ilmu kalam menjelaskan bahwa Qadariyah menekankan kebebasan kalam, menjelaskan kebebasan manusia, yang menjelaskan bahwa Qadariyah menekankan kebebasan manusia sepenuhnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Rian Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu kalam dengan keislaman lain. Ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan filsafat merupakan cabang-cabang ilmu keislaman yang saling berkaitan. Ilmu kalam memberikan landasan intelektual, fikih mengatur praktek ibadah dan kehidupan sehari-hari, tasawuf fokus pada pemurnian hati dan pendekatan spiritual, sedangkan filsafat meneliti hakikat keberadaan dan kebenaran melalui akal.
Hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu keislaman lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kalam dan ilmu fikih. Ilmu kalam memberikan dasar pemahaman tentang doktrin Islam, sementara fikih mengaplikasikannya dalam praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ilmu kalam membantu memberikan penjelasan tentang keberadaan ajaran agama, sedangkan fikih menentukan bagaimana kebenaran tersebut diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, ilmu kalam dan tasawuf. Ilmu kalam memberikan landasan intelektual, sementara tasawuf memperdalam pemahaman dan pengalaman spiritual melalui pendekatan hati dan jiwa. Tasawuf dapat dianggap sebagai penyempurna dari ilmu kalam, memberikan wawasan spiritual dan pengalaman yang lebih mendalam. Ilmu kalam membantu menjaga tasawuf agar tetap sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Yang ketiga, di sini ada ilmu kalam dan filsafat. Ilmu kalam dan filsafat seringkali membahas topik yang sama seperti wujud Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, dan hakikat keberadaannya. Perbedaannya terletak pada pendekatan, di mana filsafat lebih banyak menggunakan penalaran akal, sedangkan ilmu kalam berusaha menggabungkan akal dan wahyu. Filsafat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hakikat kebenaran, sedangkan ilmu kalam fokus pada pemahaman doktrin Islam. Semua cabang ilmu keislaman ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang ajaran Islam. Ilmu kalam memberikan dasar intelektual, fikih memberikan praktek, tasawuf memberikan pengalaman spiritual, dan filsafat memberikan wawasan tentang hakikat kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu Maghfiratul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu kalam dalam pendidikan agama Islam. Ilmu kalam juga sangat penting dalam pendidikan agama Islam, karena ilmu kalam juga memberikan landasan rasional untuk memahami ajaran Islam secara mendalam atau menyeluruh. Ia juga membantu umat Islam untuk mengevaluasi ajaran agama serta menjawab tantangan modern dengan mendekati rasional. Selain itu, ilmu kalam juga berperan dalam tantangan modern dengan pendekatan rasional. Selain itu, ilmu kalam juga berperan dalam memperkuat akidah Islam yang mendorong percakapan antara agama dan membentuk pola pikir yang kritis dan toleran. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang urgensi ilmu kalam dalam pendidikan agama Islam. Yang nomor satu yaitu memperkuat akidah dan memahami ajaran Islam. Jadi ilmu kalam juga membantu umat Islam memahami ajaran Islam secara lebih dalam dan terperinci, termasuk tentang sifat-sifat wajib dan mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya, serta ilmu kalam juga tentang keyakinan para kitab-kitab suci, hal gaib, takdir dan hari akhir.
Yang nomor 2 yaitu menjawab tantangan modern. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, ilmu kalam juga membantu umat Islam untuk menjawab tantangan seperti relativisme moral dengan menggunakan pendekatan rasional dan intelektual. Yang nomor 3 yaitu ilmu kalam juga membentuk pola pikir kritis dan toleran. Jadi ilmu kalam juga mendorong umat Islam untuk berpikir secara kritis dan rasional, serta menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang penting dalam era pluralisme dan globalisasi. Yang nomor 4 yaitu memperkuat keyakinan dan menolak akidah sesat. Jadi ilmu kalam juga membantu umat Islam untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap ajaran Islam dan menolak akidah yang menyimpang atau sesat dengan memberikan penjelasan yang rasional dan argumentatif. Yang nomor 5 yaitu menyediakan landasan intelektual. Jadi ilmu kalam juga memberi landasan intelektual bagi umat Islam untuk memahami ajaran agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 6 yaitu mendorong percakapan antar agama. Dalam era globalisasi, ilmu kalam juga membantu umat Islam untuk berdialog dengan umat beragama lain dengan cara konstruktif dan menghargai perbedaan keyakinan. Ya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin dari hasil presentasi tadi, izinkan saya, Rifka Aulia, sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari makalah ini. Yakni kesimpulannya, ilmu kalam itu merupakan salah satu cabang ilmu dalam tradisi Islam yang membahas masalah-masalah keimanan dengan pendekatan rasional atau argumentatif. Tujuan ilmu kalam adalah untuk mempertahankan dan memperkuat akidah umat Islam dari pengaruh pemikiran luas, serta menjawab berbagai tantangan intelektual yang sering muncul sepanjang sejarah. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.